Never gonna give you up, never gonna let you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam harus dijawab. Just wanna say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ardiansyah dari SMKN Negeri 55 Jakarta, kelas 12 Multimedia 1. Dan kali ini saya akan berpidato tentang pentingnya kebahasaan dalam dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN Negeri 55 Jakarta, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya kebahasaan dalam dunia maya. Indonesia dikabarkan kembali terkenal di mancanegara, namun bukan penghargaan ataupun sesuatu yang bisa dibanggakan. Indonesia mendapatkan peringkat terendah dalam kesopanan di media sosial. Bagaimana tidak, masyarakat Indonesia cenderung tidak peduli dalam percakapan di media sosial. Jika ditanya kenapa, ini disebabkan karena media sosial memiliki kebebasan yang sangat luas, bahkan hingga kebebasan yang tidak bisa mereka raih di kehidupan sehari-hari. Netizen pun merespon dengan kurang baik, hingga Microsoft ini harus menutup kolom komentarnya. Memang di satu sisi ini adalah hal yang lucu, namun di sisi lain ini merupakan hal yang miris dan memalukan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari faktor usia, budaya, hingga faktor dari gaya bicara dari masing-masing daerah di Indonesia. Karena beragam faktor inilah, masyarakat bisa saja salah sangka ataupun salah menilai dalam merespon percakapan di media sosial. Bahkan kurangnya literasi digital ini bukan hanya untuk kaum muda saja, namun cenderung pada kaum tua ataupun lansia. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh saja dari percakapan murid dengan gurunya. Belakangan ini percakapan guru dan murid sering terjadi karena adanya sekolah daring. Saya ingin membahas sedikit saja. Mungkin adalah hal yang kecil dan sepele, namun hal ini bisa saja membuat orang kebingungan ataupun salah paham. Saya ingin membahas tentang penggunaan tanda baca dan juga pentingnya kalimat pembuka dalam pembicaraan. Saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Sebagai murid, ketika guru memberi tugas atau suatu materi, namun guru itu hanya memberitahu untuk dipelajari saja. Nah, untuk memastikannya, maka ada seorang murid yang menanyakan apakah harus dicatat. Namun respon dari guru ini cukup membingungkan, karena ia hanya mengirim pesan, tidak usah dipelajari saja. Nah, dari sini kita bisa ambil dua kesimpulan ataupun dua arti. Antara guru ini kesal, ataupun guru ini hanya ingin mengatakan untuk sudah dipelajari saja, tidak usah dicatat. Ini membuktikan tanda baca seperti koma, titik, dan lainnya sangat penting, karena bisa mengubah arti dari sebuah kalimat. Satu lagi yang meresahkan dari saya, ada beberapa oknum guru yang kurang teliti dalam mengupload tugas. Misalnya, dia mengirim tugas, namun formatnya itu adalah materi. Murid jadi kebingungan untuk mengumpulkannya, karena jika materi, maka tidak ada kolom untuk mengumpulkan tugasnya. Bila bertanya di kolom komentar classroom, juga belum tentu terjawab, bahkan tidak terjawab sama sekali. Walaupun demikian, kita harus menghargai untuk guru yang mau belajar menggunakan media sosial dengan baik dan benar, juga mau membimbing muridnya walaupun terhalang dengan jarak. Bahkan tidak sampai di situ saja. Kalau dilihat dari dunia kerja, banyak sekali pelamar kerja yang mengawali pembicaraan bahkan tanpa salam ataupun memperkenalkan diri, namun hanya dengan huruf P. Lalu dia menanyakan tentang gaji, hari libur, dan lain-lainnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa mengakibatkan orang-orang seperti ini sulit untuk diterima di pekerjaan karena terkesan tidak etis dan kurang pantas. Sudah tidak heran bukan mengapa Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan rendah di media sosial. Bukan tanpa sebab ataupun pengaruh dari budaya asing, namun dari diri kita sendiri yang kurang menjaga sikap dalam media sosial. Kesimpulannya, perhatikan dulu situasinya. Bila bercakap hanya kepada teman sebaya, maka tidak diharuskan untuk itu. Namun, bila dalam situasi formal, seperti percakapan antara guru dengan muridnya, ataupun pelamar kerja kepada pimpinan perusahaan, dan bahkan orang tua kepada keluarga, alangkah baiknya untuk menggunakan bahasa yang sopan, layaknya sedang bertatap muka.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap pidato ini dapat mewakili tentang masalah yang sering terjadi belakangan ini. Juga sebagai media saya untuk menyampaikan keresahan saya dalam sekolah daring. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Dwi Ardiansyah dari SMK Negeri 55 Jakarta, kelas 12 Multimedia 1. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf